Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di video seri mengenal lebih dekat nama-nama satuan Polri. Pada episode kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai beberapa satuan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Baintelkam, Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Baintelkam Polri adalah salah satu badan pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri di bidang intelijen. Baintelkam Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Baintelkam Polri dibentuk pasca terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara atau DKN pada 19 Agustus 1945. Pada awal tahun 1946, dibentuklah kekuatan intelijen yang mampu mencegah dan mengatasi gangguan keamanan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang diberi nama Pengawasan Aliran Masyarakat atau PAM. Seiring dengan perkembangan, struktur Polri direorganisasi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010. Dalam struktur tersebut, Baintelkam Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang intelijen keamanan yang berada di bawah Kapolri. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen, seluruh kegiatan intelijen di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN dan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penyelenggara fungsi intelijen kepolisian. Polairut atau Korps Kepolisian Perairan dan Udara adalah salah satu satuan di dalam Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang bertugas mendukung tugas-tugas kepolisian melalui air atau sungai atau laut dan udara. Tugas utama Polairut adalah patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan atau SAR. Polairut dipimpin oleh seorang Kasat Polair yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres. Kasat Polair dibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional atau KAUR Binops dan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan atau KAUR Mintu. Dengan armada yang dimiliki, Polairut juga ikut serta dalam penanganan tindak pidana perairan seperti penyelundupan, bajak laut, dan operasi militer pemberantasan D1 Strip T2 di Aceh dan Pantai Karawang, Jawa Barat. Densus 88, Detasmen Khusus 88 Anti Teror atau Densus 88 AT adalah satuan khusus kontra terorisme milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diprioritaskan untuk menghancurkan setiap tindak pidana terorisme di Indonesia. Densus 88 AT dibentuk pada tahun 2003 sebagai respon terhadap maraknya aksi terorisme di Indonesia, terutama setelah peristiwa bom Bali pada tahun 2002. Satuan ini terdiri dari anggota-anggota polisi yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam strategi serta taktik penanganan tindak pidana terorisme. Densus 88 AT memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia yang disebut Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Densus 88 AT. Fungsi Satgaswil adalah mendeteksi aktivitas teroris di daerah masing-masing. Angka 88 dalam nama Densus 88 AT memiliki makna filosofis. Angka 88 melambangkan dua borgol yang tidak terputus, menggambarkan bahwa pekerjaan Densus 88 AT terus berlanjut tanpa henti dalam memberantas terorisme. Paminal
Pengamanan Internal Polri atau Paminal adalah satuan khusus di dalam Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang bertugas untuk menemukan, mencegah, dan menanggulangi hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat unit kerja atau satuan kerja di dalam maupun di luar lingkungan Polri dalam pencapaian tujuan organisasi Polri. Tugas pokok Paminal adalah membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi pengamanan internal, meliputi pengamanan personel, pengamanan material, pengamanan kegiatan, dan pengamanan bahan keterangan. Melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran, dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Paminal dibantu oleh beberapa sub-bagian, yaitu Subbag Pampers Bucket atau pengamanan personel dan bahan keterangan, dan Subbag Pammat atau pengamanan material. Bareskrim. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri pada tingkat markas besar yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim atau Kabareskrim Polri. Kabareskrim Polri bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dan bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum, serta pengelolaan informasi kriminal nasional. Bareskrim Polri memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani berbagai tindak pidana seperti kejahatan keamanan negara, ekonomi dan keuangan, korupsi, narkoba, serta kejahatan cyber. Dengan struktur organisasi yang komprehensif, Bareskrim Polri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam memberantas kejahatan di Indonesia. Sabara. Satuan Sabara atau Samapta Bayangkara adalah salah satu unit umum dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang memiliki tugas dan tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan tanggung jawab adalah melaksanakan tugas kepolisian umum seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, menangani tindak pidana ringan atau tipiring, dan tempat kejadian perkara atau TKP, melakukan pengendalian massa atau dalmas dan negosiasi dalam situasi tertentu, melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap tenaga kerja Indonesia atau TKI. Satuan Sabara dipimpin oleh Kasat Sabara yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Sabara dibantu oleh beberapa urusan seperti urusan pembinaan operasional, urusan administrasi dan ketatausahaan, urusan turjawali, urusan objek vital, dan urusan pengendalian massa. Brimob. Brimob atau Brigade Mobil adalah salah satu kepolisian operasi khusus yang bersifat paramiliter di bawah Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Brimob merupakan salah satu unit tertua dalam tubuh Polri yang berakar dari pasukan polisi istimewa atau Tokubetsu Keisatsutai yang dibentuk pada 29 April 1943 saat masa penjajahan Jepang. Secara struktural, Brimob terdiri dari dua cabang utama, yaitu pasukan gegana, bertugas untuk melaksanakan operasi kepolisian khusus seperti penjinakan bom, penanganan senjata kimia, biologi radioaktif, anti-teror, dan intelijen. Pasukan pelopor bertugas untuk melaksanakan operasi kepolisian khusus yang bersifat paramiliter seperti penanganan kerusuhan atau huru-hara, pencarian dan penyelamatan, pengamanan instalasi vital, dan operasi gerilya. Selain itu, Brimob juga memiliki satuan latihan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi personel Brimob, serta satuan intel yang bertugas melaksanakan manajemen intelijen untuk mendukung operasi Brimob. Brimob dikenal karena kemampuannya dalam manuver, baik secara individu maupun kelompok, untuk membatasi gerak pelaku kejahatan beridentitas tinggi.
Mereka sering dikerahkan dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti aksi terorisme, gerakan radikal bersenjata, dan unjuk rasa anarkis.